Gak lama lagi umat Islam itu bakal memasuki tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah atau tahun baru Islam. Nah, Tribuners kira-kira gimana ya? Pernah kepikiran gak sih awal mula dari tahun pertama untuk tahun Islam itu bagaimana dan tahun pertama untuk tahun Masehi itu bagaimana? Pernah gak sih kepikiran kayak gitu? Buat kamu yang pernah kepikiran serandom ini, kamu bisa tulis di kolom komentar dan kita bakal brainstorming di situ, karena ini bener ya, jujur li Hakim tuh bener-bener kayak kepo banget sebenarnya di tahun 1 Masehi dan 1 Hijriah itu terjadi apa aja. Dan ternyata Hakim setelah mencari-cari kesana kemari akhirnya ketemu juga di tahun, especially untuk edisi kali ini adalah tahun Hijriah. Tahun 1 Hijriah tuh kapan dan ada apa sih di baliknya itu? Hakim bakal sampaikan ke kamu di Tribun News Style kali ini tentang sejarah awal mula dimulainya tahun baru Islam di masa Umar bin Khattab. Jadi for your information, kalau Sabtu 30 Juli 2022 besok itu akan diperingati sebagai tahun baru Islam 1444 Hijriah. Dan ini merupakan momentum penting banget untuk umat Islam yang memiliki banyak pesan serta hikmah gitu loh di tahun ini, di peringatan ini. Hakim juga sudah melansirnya, ini Hakim menulis sendiri gitu ya, melansir, membuat skrip sendiri, mendengarkan sendiri dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad dalam sebuah tayangan YouTube Dakwah Islam, dan beliau menjelaskan tentang awal mula dimulainya tahun baru Islam. Ustadz Abdul Somad ini ya teman-teman menceritakan kepada kita semua bahwa zaman dahulu itu terdapat seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Nah, gubernur ini itu memerintah di masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini adalah Amirul Mukminin atau pemimpinnya umat Islam di tahun ke-17 setelah pindah ke Madinah. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab yang isinya tuh kayak ngerasa, gila gue tuh malu loh, tetangga aja dia udah mengirimkan surat yang ada penanggalannya, kayak masyarakat Persia yang waktu itu mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari dan menyampaikannya kepada Umar bin Khattab bahwa surat itu tuh udah ada tanggalnya, udah ada penanggalannya. Sementara umat muslim atau umat Islam pada waktu itu belum ada penanggalan dalam suratnya. Dan hanya ada bulan aja, bulan-bulan Islam kayak Muharram, itu ada Muharram dan sebagainya. Pada waktu itu udah ada, cuman untuk penanggalan atau tahunnya tuh belum ada. Hal ini dikarenakan bangsa Arab pada waktu itu ya teman-teman. Pada waktu itu ya, itu udah lama banget, itu tidak mengenal yang namanya tahun dan masih dalam kehidupan yang sangat amat primitif. Itu diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad. Kala itu memasuki musim hujan dan juga musim banjir, maka disebut dengan Amul Faizin atau tahun banjir gitu loh. Kemudian saat Nabi Muhammad SAW lahir itu di tahun gajah, makanya tahun itu disebut sebagai Amul Fil gitu. Jadi nggak ada tahun 1, 2, 3 itu nggak ada, hanya sebutan-sebutan kayak Amul Faizan itu tahun banjir dan juga Amul Fil atau tahun gajah. Nah, masyarakat Arab masih belum bisa membaca dan juga masih buta huruf pada waktu itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang nabi ya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad juga tidak bisa membaca gitu loh teman-teman. Akhirnya berkumpullah para sahabat oleh Umar bin Khattab untuk menetapkan kalender Islam, dan Umar bin Khattab itu memberikan kesempatan kepada seluruh sahabat yang dikumpulkannya itu untuk berpendapat tentang hal ini. Nah, salah seorang sahabat itu berpendapat jika kalender Islam itu bisa dimulai dari turunnya wahyu pertama saja, sehingga saat wahyu pertama turun disitulah dimulainya tahun pertama dalam agama Islam. Jadi tahun 1 dalam kalender Masehi, dalam kalender Hijriah maksud Hakim, itu adalah pertama kalinya di saat wahyu pertama turun. Tapi sahabat-sahabat yang lain itu tidak menyetujui usulan tersebut nih. Hal ini dikarenakan saat wahyu turun masih banyak maksiat yang terjadi di kawasan Arab saat itu, kayak berjudi, berzina, berbohong dan sebagainya. Namun sahabat-sahabat yang lain itu juga mengusulkan beberapa hal atau beberapa usulan lain. Ada pendapat yang kedua, itu tahun pertama Islam ditetapkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi lagi-lagi pendapat sahabat yang kedua ini juga ditolak karena saat Nabi Muhammad SAW lahir juga masih terdapat banyak maksiat kayak berminum minuman khamar, berzina, berjudi. Bahkan banyak di antara masyarakat Arab itu yang masih menyembah berhala dan aktivitas-aktivitas sejenis lainnya teman-teman.
Akhirnya muncul pendapat yang ketiga, yaitu menentukan tahun baru Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Diketahui kalau Nabi Muhammad itu meninggal dunia di hari Senin, maka usulan ketiga ini tadi dari sahabat yang ketiga itu menyebutkan bahwa hari Senin itu adalah hari awal tahun baru Islam. Dan lagi-lagi pendapat yang ketiga ini juga tidak disetujui oleh sahabat-sahabat yang berkumpul dengan Umar bin Khattab pada waktu itu dalam musyawarah tersebut. Karena sudah terdapat 3 usulan yang ditolak dalam musyawarah, maka datanglah Ali bin Abi Thalib gitu. Sebentar, ini Hakim mau ngelurusin kenapa sih yang ketiga tadi itu ditolak. Karena hari Senin itu kan hari meninggalnya Rasulullah, tapi malah diperingati sebagai tahun baru Islam. Itu kata Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya itu mengkisahkan gitu ya, menceritakan Nabi Muhammad itu kalau meninggal berarti kan semuanya tuh sedih gitu loh. Semuanya sedih, semua umat itu sedih. Masa iya pas di awal tahun baru Islam kita harus bersedih-sedih mengingat Nabi Muhammad yang sudah tidak ada. Akhirnya datang Ali bin Abi Thalib dan terdapat 2 pendapat gitu loh dalam sebuah hadis yang menjelaskan momentum Ali bin Abi Thalib ini datang dalam musyawarah tersebut. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib itu berpendapat tentang penentuan tahun baru dalam Islam yang disetujui akhirnya oleh Umar bin Khattab. Lalu pendapat yang kedua itu usulan ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya disampaikan oleh Umar bin Khattab itu sendiri. Tapi by the way dari dua pendapat kali ya, 2 pendapat ini kita nggak terlalu memusingkan, yang penting jadi gitu loh. Nah, setelah ada usulan 1, 2, 3 di luar tadi ada usulan dari Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan ada simpang siurnya tadi, maka muncullah usulan keempat yang menentukan tahun baru Islam itu saat terjadinya proses hijrah atau perpindahan. Nah, hal ini dikarenakan hijrah itu dinilai mampu memisahkan antara yang hak dan yang batil pada masa tersebut nih teman-teman. Berdasarkan musyawarah antara sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, maka pendapat yang keempat itu telah disepakati dan tahun baru Islam pertama kali dicetuskan pada 17 tahun setelah perpindahan ke Madinah di masa Umar bin Khattab. Nah, itu tadi ceritanya asal muasal sejarah dari tahun pertama tahun di kalender Hijriah nih teman-teman. Kalau kita mau bukan menyambut ya, kita udah di akhir tahun ya, udah di penghujung tahun Hijriah, pergantian tahun. Ada doanya juga itu yang berbunyi Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati manahaitaini anhu walam atub minhu wa hamalta fiha alayya bifadlika ba'da qadratika ala uqubati wada utani ila taubati min ba'di jaroti ala maksyiatik. Nah, ini doanya yang artinya Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun-tahun ini yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku, dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakaimu. Terus juga ada lanjutannya, fa ini astaghfiruka faghfirli fa ma amiltu fiha mimma tardo wa atani alaihi sawaba fa as'aluka anta taqabbala minni wala taktal rojai minka ya karim. Nah, ini sorry banget nih teman-teman, Hakim agak nggak kelihatan skripnya ya dari tulisan Arab yang ada di depan Hakim, jadi kurang lancar. Tapi intinya ada artinya lagi, karenanya aku mohon kepadamu ampunan, ampunilah aku Tuhanku, aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridhoi di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu, janganlah pupuskan harapanku wahai Tuhan yang maha pemurah. Nah, itu tadi teman-teman asal muasal dan juga sejarah tahun baru Islam serta doa di akhir tahun Hijriah. Semoga bermanfaat dan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah 1444. Iya, bener 1444 Hijriah. Oke, bener ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Sampai jumpa.